Jemaat dipersilakan duduk kembali, shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur di minggu terakhir di bulan November kita boleh berada di Baitnya yang kudus, beribadah kepada Allah yang hidup. Dan besok kita sudah masuk di bulan Desember ya, berarti satu bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Wow, satu perjalanan yang luar biasa kita bersama dengan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal 15, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu buka Alkitab, tidak saya tayangkan di LCD ya. Jadi tema kita adalah yang mati telah hilang atau yang mati telah hidup, yang hilang telah didapatkan. Nah, ini perumpamaan tentang anak yang hilang, kita sering dengar ya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 32. Jadi kita akan baca, saya membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat yang ke-12. Ya, bisa HP-nya bisa dibuka yang ada aplikasi Alkitabnya ya. Ya, kita dimudahkan sekarang kalaupun tidak bawa Alkitab tapi ada HP ya. Tapi ada baiknya yang bawa Alkitab juga bisa membuka Alkitabnya. Perumpamaan tentang anak yang hilang, ayat yang ke-11, Lukas 15. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Bapak Ibu, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu bersama-sama. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Yang mati hidup kembali, yang hilang didapatkan kembali. Satu sukacita yang luar biasa terjadi hari itu ketika si anak yang hilang itu kembali, ketika si anak yang mati itu hidup kembali. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagian ini, satu sukacita yang luar biasa terjadi hari itu. Ya, karena apa? Ya, yang telah mati itu hidup, yang hilang itu didapat. Ya, siapa yang mati? Siapa yang telah didapatkan itu? Ya, siapa yang mati? Siapa yang hilang? Ini penting sekali. Ya, ternyata anak bungsu. Ya, kalau kita lihat. Nanti kita lihat juga bagaimana anak sulung, apakah dia juga terhilang. Anak bungsu, ia berbicara tentang status yang adalah anak. Kita tahu kisahnya. Ketika si bungsu berkata kepada papanya supaya membagi warisan, dia meminta bagiannya, bukan bagian kakaknya. Ya, dia meminta bagiannya dan papa memberikan bagiannya. Ya, tetapi persoalan adalah si bungsu ya menjual semuanya, kemudian hidup berpoya-poya. Ya, yang digunakan adalah bagiannya. Nah, yang telah mati itu si bungsu yang adalah anak itu. Yang hilang itu adalah si bungsu yang anak itu. Yang dia jauh dari Bapa. Dia meninggalkan Bapa. Dia jauh, dia pergi ke negeri lain. Yang mati dan yang hilang itu adalah dia yang hidupnya secara dunia. Dia tidak mengikuti aturan Bapa. Dia tidak mengikuti perintah Bapa. Ya, dia hidup secara dunia, dia berfoya-foya, dia menghamburkan harta miliknya. Itu yang hilang itu. Nah, saat dia mengikuti kemauan sendiri, jadi seseorang yang mengikuti kemauannya sendiri dan tidak mengikuti kemauan Bapa, dia anak yang terhilang. Nah, apa yang terjadi kepada anak yang hilang ini, yang telah mati? Ya, dia menggunakan hak warisannya, miliknya, dia berhak untuk itu. Ya, anak bungsu yang hilang ini berpoya-poya, menghambur-hamburkan hartanya. Tetapi setelah hartanya habis, dia mengalami penderitaan yang hebat. Yang mati, yang hilang itu, ya, yang jauh dari Bapa, yang meninggalkan Bapa, ya, yang meninggalkan ya tempat yang semestinya dia berada, yang hidupnya di dalam dunia jauh daripada Bapa. Satu waktu dia akan mengalami penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Setelah habis semua, terjadi kelaparan. Terjadi penderitaan yang hebat. Ya, dia harus bekerja. Ya, bukan hanya pekerjaan yang seperti yang kita kerjakan, kita masih bisa dapat gaji,
bisa makan enak, tetapi sangat menyedihkan pekerjaannya, menjaga babi di ladang. Dan ternyata pekerjaan itu pun ya membuat dia menderita, makan pun susah. Ya, makan pun susah, menjadi penjaga babi. Tetapi kemudian yang menarik, dia sadari kesalahannya. Dia sadari statusnya, dia ingat papanya. Dan kemudian dia bertobat. Dia mengaku segala dosa dan kesalahannya. Dan dia datang kepada papanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kapan anak bungsu itu hidup kembali? Selagi dia jauh dari papa, selagi dia menyatakan diri hidup secara kemauannya sendiri, selagi dia ada di dalam dunia itu, kehidupan secara dunia, sesungguhnya dia mati. Ini adalah gambaran yang menyebut dirinya orang-orang percaya, orang Kristen, tetapi dia jauh dari Bapa. Dia meninggalkan Bapa, dia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, dia asik dengan dirinya sendiri, dia asik dengan dunianya sendiri, dia asik dengan harta yang dia miliki, dia hidup dengan sebebas-bebasnya. Sesungguhnya orang ini jauh dari Bapa, ini adalah orang yang hilang, orang yang mati. Dulu mungkin kita dalam posisi seperti itu. Dulu. Coba lihat kiri kanan dan lihat dengan senyum dan bertanya, apakah itu dulu? Jangan sampai sekarang. Kira-kira begini, saya renungkan, kalau pada hari bulan Desember itu banyak yang hidup, banyak yang kembali, banyak yang tahu jalan ke gereja. Saking banyaknya kursi dipesan masih kurang, ada teratak di semua gereja. Ada pokoknya bagian dekorasi kewalahan melayani orang-orang Kristen. Karena apa? Banyak yang hidup. Sampai di Januari minggu pertama. Minggu kedua mati lagi. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu dan katakan, jangan mati lagi ya. Jangan ya Dek. Jangan mati. Ya, kadang-kadang hidup kembali setelah mengalami kehancuran. Itulah yang dialami oleh si bungsu. Dia menderita. Makan ampas babi saja gak bisa, dilarang. Jadi keadaan yang tadinya hebat, luar biasa, anak konglomerat, dia punya harta yang luar biasa, bajunya bagus, pakaiannya bagus. Ketika dia habiskan semua, ada waktu dia mengalami penderitaan itu. Itu sangat menyedihkan. Ada orang berkata ketika di posisi atas jatuh itu sangat menyakitkan. Tapi kalau posisi di bawah diangkat, oh enak. Perubahan dari bawah ke atas itu nyaman loh. Tapi perubahan dari atas ke bawah itu pukulannya dahsyat. Oh dahsyat sekali. Dan itu yang dialami oleh si bungsu. Puji Tuhan, dia di saat kritis. Ya kalau makan ampas saja nggak bisa, berarti orang ini udah kurus kering. Pakaiannya tidak terurus lagi. Bau orang ini ya tidak mengalami sukacita lagi. Dia mungkin hanya terus menangis, terus menderita. Di tengah-tengah penderitaan itu, puji Tuhan, dia sadar. Dia insaf dan dia mulai melangkah walaupun dia ada rasa malu menghadapi bapak, menghadapi kakak. Ya malu merantau tadi dengan banyak uang tapi pulang dengan tidak dapat apa-apa, bahkan keadaan sangat mengerikan. Ini satu hal yang buat dia akan malu, tetapi mengabaikan rasa malu. Yang penting datang kepada bapak, bahkan ketika nanti kepada Bapa sampai nggak usah disebut anak tidak apa-apa, jadi pelayan saja tidak apa-apa, jauh lebih baik sebagai pelayan tapi di rumah Bapa daripada di luar jauh daripada Bapa mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Pujian tadi berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi satu kenikmatan yang luar biasa.
ketika berada bersama dengan Bapa. Ini satu bentuk merendahkan diri yang luar biasa. Menyadari kesalahan, menyadari dosa. Bukan karena cengeng tidak mampu menghadapi kenyataan. Ya merantau kok cengeng, kok pulang. Tidak, dia kuat, dia gagah. Tetapi dia sadar ini karena kesalahannya dan dia perbandingkan kehidupan jauh daripada Bapa dengan bersama dengan Bapa. Jauh lebih baik bersama dengan Bapa. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, bersama Bapa jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Yang hilang itu didapatkan kembali. Yang mati itu hidup kembali. Kapan terjadi? Setelah anak itu melangkah mendapatkan papanya. Dia tahu jalan ke rumahnya. Dia tahu kembali kepada papanya. Papanya tidak cari dia. Papanya tidak cari. Kalau ayat-ayat sebelumnya kita lihat, dirham yang hilang, domba yang hilang, ya itu dicari. Karena mereka tidak bisa menemukan dirinya sendiri, ya untuk kembali. Tetapi kalau anak, dia tahu jalan pulang. Dia tahu untuk bertemu dengan bapaknya. Dan memang kesadaran itu terjadi bagi si bungsu ketika dia mengalami penderitaan, kesusahan. Seringkali hal ini yang terjadi, yang kita alami juga pada saat ini. Tetapi coba kita lihat bagaimana dengan si kakak. Bagaimana dengan anak yang sulung? Apakah ia juga terhilang? Kalau kita merenungkan, ternyata si sulung juga ternyata dia hilang sekalipun berada bersama dengan Bapa. Ya, ini menarik, kenapa dia hilang? Dia tidak menikmati bersama dengan Bapa. Dia mengerjakan segala sesuatu. Dia berkata, saya sudah lakukan. Tetapi kenapa dia tidak berbahagia bersama dengan Bapa? Ya, ini gambaran orang Kristen yang melakukan kegiatan-kegiatan secara seremoni tapi tidak mengalami hubungan yang akrab, yang indah dengan Tuhan. Jadi kalau ibadah kita hanya rutinitas saja, kita lakukan sebagai tradisi saja, tapi tidak mengalami kebersamaan dengan Tuhan, itu juga namanya terhilang. Oh, bahkan melayani sebagai pelayan-pelayan, tapi pelayanan yang kita lakukan hanyalah sebagai rutinitas saja. Ya, jadi kita memposisikan sebagai hamba juga, sebagai pelayan juga, berarti kita mengalami kerugian. Hal ini terlihat sangat jelas dari respon ketika si bungsu kembali. Apa respon si kakak? Ia marah, ia merasa Bapak pilih kasih. Benarkah Bapak itu pilih kasih? Tentu tidak. Bapak mengasihi baik kakak maupun adik. Waktu si adik menghabiskan harta, hartanya si adik yang dihabiskan, bukan harta kakak. Waktu si adik kembali, Bapak menyambut dia, apakah harta kakak diambil untuk adik? Juga tidak. Kakak tidak dirugikan, tetapi si kakak marah karena ketika adiknya pulang, kok ada pesta. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk, ngambek dia. Papa, kenapa pesta-pesta kita itu loh, si bungsu itu, yang sok jago itu, ya sok hebat pergi merantau menghabiskan hartanya. Dia pikir dia sudah hebat, dia hidupnya secara dunia, ya berpesta pora, hidup dengan pelacur, hidup melakukan secara dunia, kemudian dia setelah tak berdaya, kembali kok papa sambut, kok papa terima, kok ada pesta. Marah si kakak. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk, tidak mau ikut pesta. Gak mau, pesta aja kalian di situ, kira-kira begitu ya. Aku ini loh, yang dekat Bapa, bekerja selalu dengan Bapa, menyenangkan hati Bapa. Kok saya tidak pernah ada pesta? Ayat 29, tetapi yang menjawab ayahnya, ya setelah ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, diajak, ayo nah adikmu sudah pulang, sudah hidup. Tapi si kakak belum bisa terima.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini baik kakak ini. Ini orang yang hebat ya, luar biasa, taat banget nih. Ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31 ini yang menarik. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ya, perhatikan ini. Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kamu bebas, nak. Kenapa kamu tertekan selama ini? Kenapa kamu mengerjakan seperti kamu bekerja sesuatu kepada majikan? Tidak, aku ini papamu. Milikku adalah milikmu. Kalau kamu mau pesta, silakan. Kalau kamu bersuka cita dengan apa yang menjadi milikmu, ya silakan lakukan saja, tidak apa-apa. Kamu ada bersama dengan aku. Nah, ini gambaran kenapa ada orang-orang Kristen, orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya tetapi tidak mengalami kebahagiaan bersama dengan Bapa. Bukankah semua berkat yang telah tersedia untuk dapat kita nikmati? Kenapa kita tidak nikmati? Kenapa kita tertekan? Kenapa kita kemudian berkata seperti sang kakak? Ya, aku sudah melakukan perintah Bapa, aku sudah lakukan semuanya, tetapi kenapa enggak pernah diberikan ya pesta? Bukan Bapa ini yang pelit, bukan Bapa ini yang pilih kasih, enggak. Si kakak tidak menyadari dirinya sebagai anak, di mana dia berhak mengelola apa yang ada padanya dengan cara yang baik. Silakan saja. Nah, dia disadarkan pada saat itu. Si kakak sadar, iya betul, kenapa selama ini aku tidak menikmati? Bukankah yang diberikan oleh Papa itu bagianku? Dan Papa adalah Papa yang baik. Jadi dia begitu sulit melihat kebaikan Bapa, padahal ada bersama dengan Bapa. Kemudian kita lihat kenapa dia marah. Pada hari itu si kakak belajar daripada Bapa. Belajar tentang kasih. Ya, bukankah lebih baik, ya lebih senang, lebih bahagia anak yang hilang ini, yang sudah menderita ini, yang hampir mati ketika kembali, bukankah harus disambut? Terlepas itu kesalahan dia. Kalau dia sudah datang minta ampun, dia datang mengalami perubahan dalam hidupnya, mau bertobat, ini harus diterima. Tidak perlu ditekan lagi, tidak perlu disiksa lagi, tidak perlu dihukum lagi. Dengan dia kembali saja, ini satu sukacita yang besar. Maka Bapa merangkul anak itu. Bukan anak itu yang lari mendekati Papa, tidak sanggup lagi mendekati Papa. Lututnya sudah gemetar, dia sadar dia salah, dia sudah terbungkuk. Hancur hidupnya, tetapi Bapa mengenal anak. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Bapa mengenal anak. Tidak ada Bapa yang tidak mengenal anak, sejelek apapun anak itu karena kelakuannya luar biasa. Sudah pasti dia tahu, ini anakku. Apalagi anak itu sudah bertobat dan Papa memeluknya, menciumnya. Si kakak belajar tentang kasih. Kira-kira begini, dari hati si kakak mau berkata begini, lebih baik mati aja dia di sana. Atau ketika mungkin dia mendengar, ya adikmu menderita susah karena dia lakukan habis hartanya. Ya biarin aja kesalahan dia sendiri. Ya tolong dong, kamu kan punya uang untuk menjemput dia. Enggak mau, biar mati saja dia. Ya kadang-kadang ada pemikiran orang-orang tertentu seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak ya, tidak seperti anak yang sulung ya. Ada amin. Bagaimana kalau ada saudara kita yang berbuat salah, akhirnya karena perbuatannya dia menderita, kemudian dia datang minta maaf kepada kita. Kita dengan senang hati menerima dia dan memeluknya. Amin. Amin. Tidak ngata-ngatain dia kan, baru tahu ya, gitu ya. Kadang-kadang ya itu yang bisa terjadi kan, biarin aja dia kesalahannya. Tetapi hari itu
si sulung belajar. Si sulung juga perlu disadarkan akan statusnya sebagai anak. Nah, punya papa punyamu, nikmati. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, jangan kesetiaan kita selama ini, pelayanan kita selama ini, kita lakukan perintah Bapa selama ini seperti kita melakukannya sebagai pekerja saja, bukan. Berbeda, kalau sebatas pekerja ya kita lakukan tanggung jawab kita, rasa kepemilikan. Tapi kalau anak, kita kerjakan segala sesuatu karena itu adalah milik kita. Kita mengelolanya dengan baik dan benar, tidak ada masalah, silakan. Bapak itu mau berkata, nak selama ini kalau kamu punya keinginan untuk pesta, kenapa nggak lakukan? Kenapa nggak bicara? Kenapa nggak itu ada domba-domba di situ? Kenapa nggak sembeli? Silakan, itu milikmu. Ternyata si kakak juga hilang, hilangnya dan tidak menikmati kebersamaan dengan Bapa. Ya, sesuatu yang menggembirakan hatinya semestinya, tetapi ketika anak yang bungsu pulang, responnya marah. Si sulung perlu dipulihkan. Kira-kira begini, kalau kita lihat antara si sulung dan si bungsu ini berdialog, anak sulung, ya, aku sudah lakukan, aku bersama Bapak. Kemudian si bungsu yang datang, kemudian si sulung berkata, kamu adik yang kurang ajar, kamu adik yang harus memang kena hukum, harus menderita, kamu tidak layak di rumah sini lagi, kamu tidak layak di rumah sini lagi. Nah kemudian si adik datang, iya bang, aku tahu, aku sadar, tetapi aku nggak minta sebagai anak, sebagai pelayan saja nggak apa-apa, yang penting di rumah Bapak. Kira-kira si kakak mau berkata begini, enak sekali kamu, sudah habiskan semuanya baru kamu pulang. Kemudian si adik berkata, enggak enak kak, kalau boleh kak ganti posisi, lebih baik saya posisi kakak saja. Ya dulu saya nggak sadar akan hal itu. Jangan kakak berkata saya enak, kakak tahu nggak penderitaan saya, akan ampas babi saja nggak bisa. Ini sudah saya terima akibat perbuatan saya. Ya, apakah tidak layak saya menerima kasih Bapa? Kalau ganti posisi kak, saya mau berkata kakak jangan ikutin lagi tindakan saya kak. Cukup saya yang menderita kak. Di luar sana nggak baik kak. Di luar sana nggak enak kak. Jauh dari Bapak nggak enak loh kakak. Kakak, jangan marah sama saya. Saya sudah menderita loh, hampir mati. Pun kalau aku mati gak ada yang menguburkan karena saya gak punya keluarga. Mungkin saya akan ada di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan, mati begitu saja dan orang hanya lewat saja. Aku alami kak penderitaan itu, dan itu memang salah saya. Jadi kakak jangan ada di posisi saya, cukuplah saya. Kalau kita orang-orang yang tadinya jauh dari Tuhan, dan kita sudah bertobat, amin, sudah bertobat. Coba lihat kiri kanan dan katakan, sudah bertobat. Halo, sudah bertobat? Loh, agak senyum-senyum saja ya. Kita katakan kepada orang yang belum bertobat, segera bertobat. Atau kepada orang-orang yang memang ada di bait Allah, yang mengatakan diri sebagai orang yang sudah percaya itu, tapi tidak suka kepada kita yang orang yang baru bertobat ini. Dan kita katakan, kak, jangan di posisi saya. Nggak enak, saya sudah alami. Dan saya tidak akan mau kembali ke sana. Lebih baik di rumah Bapak, sekalipun sebagai hamba. Itu jauh lebih baik. Kita sebagai kakak, mengertilah kondisi si adik. Ya, mengertilah. Jika kita melihat ada orang yang bertobat, kita harus bersuka cita. Ya, bahkan dikatakan malaikat di surga bersuka cita bersorak-sorai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari perjalanan kehidupan si bungsu, baik si sulung, ya, dan kita melihat kasih Bapa yang luar biasa. Kemudian sang Bapa berkata kita bersuka cita, kita berbahagia karena yang mati sudah hidup kembali. Ya, yang hilang sudah didapat kembali.
Kebenaran yang pertama, sukacita dan kegembiraan yang sesungguhnya adalah ketika hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Oh, sukacita kalau kita diberkati belum tentu. Berkat-berkat kadang-kadang bisa membuat kita kepada kehancuran. Ya, oh sukacita ketika kita sehat, betul sukacita, tetapi itu sukacitanya masih terbatas. Apa artinya kita sehat, tetapi hubungan kita dengan Bapa tidak dipulihkan? Hubungan yang dipulihkan adalah satu sukacita yang luar biasa. Hubungan yang dipulihkan adalah satu kegembiraan. Ini yang terjadi. Kita perlu mengalami pemulihan daripada Tuhan hari lepas hari. Manakala kita menyadari dosa kita, menyadari kesalahan kita, menyadari tindakan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Mari beri diri kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan yang dipulihkan sangat indah sekali. Kalau kita sudah terjadi pemulihan, maka berkat-berkat apa yang ada pada Bapa itu milik anak. Arti anak adalah dia mewarisi apa yang Bapa punya. Tetapi jika hubungan tidak dipulihkan, jangan pernah kita berharap kita akan mengalami sukacita. Dunia tidak akan bisa memberikan sukacita yang abadi. Menawarkan sukacita sesaat iya, dan banyak orang yang tergoda mengikuti sukacita dunia. Tetapi lihat, waktu atau titik tertentu, hari tertentu, dia terbatas memberi sukacita, dan yang akan terjadi adalah penderitaan. Mari beri dirimu untuk dipulihkan hari lepas hari. Yang kedua, sukacita dan kegembiraan yang sesungguhnya adalah ketika kita tetap memposisikan diri kita sebagai anak. Sebagai anak, bukan sebagai hamba, pekerja saja, bukan. Kita adalah anak. Berbicara tentang anak dan Bapa, hubungan itu dekat. Kita hormat kepada Bapa. Sebagai anak taat kepada Bapa bukan karena keadaan terpaksa, bukan karena kasih sayang. Seorang anak yang sayang kepada Bapa, dia akan menghormati Bapanya. Dia akan taat kepada Bapanya. Bukan antara pekerja dengan pimpinan, dengan majikan, bukan. Status kita adalah anak, kita adalah pemilik. Kita kelola semuanya dengan sukacita karena kita punya itu semua. Kita pemilik dan nikmati hidup sebagai anak. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai Bapa itu, mari nikmati dengan sukacita. Ya, firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita anak. Di mana ada anak yang akan dibiarkan oleh orang tuanya? Tidak akan dibiarkan. Anak akan diberi yang terbaik. Bahkan ketika melakukan kesalahan, anak itu didisiplin. Dan itulah yang Tuhan kerjakan. Ya, karena Tuhan mengasihi anak-anaknya, dia ditegur, dia didisiplin, dia diingatkan supaya tetap berada bersama dengan Bapa. Itu suatu sukacita. Saya anak Allah. Status saya anak. Jangan pernah merasa ditinggalkan. Ada orang yang merasa ketika dia tidak bisa merasakan atau memposisikan dia sebagai anak, dia kecewa kepada Bapa. Ya, dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang dikasihi oleh Bapa, dan dia kemudian meninggalkan Bapa dan akhirnya mengalami kehancuran dalam hidupnya. Yang ketiga, sukacita dan kegembiraan yang sesungguhnya adalah ketika kita menikmati kasih Bapa dengan cara yang benar. Kesalahan si bungsu adalah dia minta berkat yang bagiannya betul dan diberikan oleh Bapa, tetapi dia salah mengelola. Ketika kita salah mengelola berkat-berkat yang Bapa berikan kepada kita, saudara, kita sekalian tidak akan bersukacita. Orang yang salah mengelola berkat-berkat Tuhan, ada titik tertentu berkat itu seperti itu tertutup, dan harus seperti anak yang bungsu itu, untuk makan ampas babi pun susah, hidup hancur. Kenapa? Karena salah mengelola berkat-berkat Tuhan, salah menafsirkan kasih Tuhan. Maka firman Tuhan katakan apa? Jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah.
apa yang Allah berikan kepada kita. Mari kita nikmati dengan cara yang benar. Semakin diberkati, semakin bersyukur, semakin memuji Tuhan, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waspada, jangan sombong dan jangan terikat dengan berkat-berkat itu, tapi tetap terikat dengan Allah. Kita terus berdoa supaya kita terus diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Tetapi kita nikmati berkat itu dengan cara yang benar. Itulah sukacita, kegembiraan yang sesungguhnya. Semakin diberkati dan berkata, puji Tuhan, haleluya. Dan ketika kita diberkati, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain juga. Amin. Tuhan memberkati kita, sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan.